dengan 14 bro, 14 elimination point yang dapatkan. Bahkan tim lain yang mendekati aja itu setengahnya doang, yaitu dari Geek Fam dan juga BN United. Yang lainnya tuh ya merata lah, ada dari 1 elimination, 2, 3, 5 untuk Bigetron, kemudian 4 dan juga 6 untuk Onyx. Tapi Dash Team alone dapat 14 elimination, Wendy. Yes, betul banget, dan juga nampaknya dari Fast Clan tuh selalu beriringan dari bagian poin eliminasinya juga, dari poin placementnya juga. Jadi tuh seimbang poin yang mereka kumpulkan. Dan juga lihat dominasi yang dilakukan oleh Fast Clan di Erangel kita yang terakhir. Lihat 3037 total damage dengan total 14.000. Ini kayaknya rekor terbaru lagi, di mana tim berhasil bisa menyentuh ke angka 3037 total damage kayak Aldoge. Windy, untuk Geek Fam Malaysia 2000 aja kelihatan kayak kecil statistiknya. Iya. 3037, but again seluruh tim Indonesia lagi dan lagi udah berjuang sangat kuat ya tadi. Genesis Dogma dengan rotasinya, NFT tabrak ke arah bagian tengah juga cukup baik. Bigetron bahkan menunjukkan aksinya, Liquid tadi menembaki ke arah bagian tim Infinity, Nate-nya connect ke arah bagian Geek Fam Malaysia juga. EVOS tadi harus terhenti oleh NFT, peperangan terjadi antar tim Indonesia pun juga RRQ tadi kalah ya fight dengan Access. Walaupun begitu, ini adalah masih hari yang kedua atau akhir dari 10 game dan besok masih ada 5 game lagi. Dan kalau kemarin kita melihat EVOS dari seluruh statistik, Face Clan hari ini mengubah segalanya. Total elimination 190, total damage 41.917. Berarti bisa kita katakan hampir 8% damage-nya disumbangkan di game terakhir tadi doang. Kemudian average survival time-nya 21 menit 39 detik. Berarti most of the game mereka late game, dan vehicles usage rate-nya juga tinggi, 66,1%. Setuju sama Windy tadi, elimination placement-nya beriringan, berarti memang objektivitas zona dan elimination-nya selalu paling tinggi dari Face Clan. Yes, betul. Dan juga untuk posisi sekarang dari arah tim EVOS juga masih menempati posisi yang pertama untuk total elimination dan juga total damage. Sementara itu dari arah Face Clan, lihat sama-sama berada di posisi yang kedua untuk total elims, total damage, dan juga untuk average survival time-nya. Nah, ini sebenarnya sempat menjadi pemikiran gue. Dari tadi gue lihat EVOS tuh memang berani banget untuk melakukan fight, bahkan sedari kemarin. Dan akhirnya terlihat, sebenarnya ini problemnya terlihat dari statistik ini. Dengan tidak masuknya EVOS di average survival time, berarti menandakan besok untuk teman-teman EVOS mungkin yang bisa untuk diperbaiki adalah bagaimana objektivitas zona. Karena mereka tidak masuk ke late game, tapi elimination dan total damage tetap masih paling tinggi. Menandakan fight mereka terus digulirkan, dan itu mungkin akan menjadi perhatian dari tim EVOS dan besok bisa lebih luar biasa lagi, Windy. Ya, betul. Dan juga ada terpantau 2 tim Indonesia yang juga masuk ke dalam vehicle usage rate. Tapi untuk eliminator ranking yang sekarang, lihat Tony K dengan total 74 elimination point disusul oleh Geek dari Demroot, lalu ada seorang Voki dan juga dari seorang Lizard. Dan lihat dari Tony K, total damage-nya 16.202, 16.000. Bahkan lebih 4.000 atau hampir 4.000 lebih damage dari seorang Demroot dari Geek Fam Malaysia di peringkat kedua. Namun Lizard masih ada di sana, menandakan memang performa Indonesia belum keluar lah dari di atas rata-rata, dan kita harapkan besok 5 game terakhir akan ada sebuah penentuan yang manis lah untuk tim Indonesia untuk menjadi juara liga dari PMPL Southeast Asia Championship season 4 kali ini, Wendy. Yes, amin. Berarti biar kita bisa tahu nih, di Super Weekend-nya kita sudah mulai memiliki pegangan 2 tim Indonesia yang bisa maju ke babak TMGC, dan kita itu pasti harapan kita yang paling kita utamakan saat ini. Dan untuk di posisi yang kelima itu terpantau ada dari seorang Redfest, disusul oleh seorang Swap, ada Vintores juga, ada seorang Ritz, ada Microboy, dan juga ada dari seorang Luxi. Betul, berarti 3 tim Indonesia ya mengirimkan player-playernya di top 10 eliminator ranking dari PMPLC Championship season yang keempat. Mungkin dominating by EVOS, 3 playernya masuk kali ini, tapi Luxi dari Bigetron juga masuk. Walaupun begitu, tetap tadi kita lihat bagaimana permainan tim-tim lainnya juga luar biasa sekali. Squaps juga sebenarnya memang sangat tersorot ya di season 4 kali ini untuk Southeast Asia. Betul. Cuman untuk di Super Weekend belum terlalu, karena poin dari Vampire tidak terlalu tinggi untuk minggu ketiga kali ini. Ya, setuju banget. Dan juga mengingat dari arah tim West Clan itu tuh mereka di minggu pertama, Kak, performanya tuh kurang banget kalau misalnya bisa dibilang, mengingat mereka finish di posisi yang ke-15, tapi 78 kan? betul, tapi di Super Weekend yang kedua, Super Weekend yang ketiga, mereka tuh benar-benar ngeboosting poin. Bahkan di Super Weekend yang kedua mereka finish di posisi top 2, dan sekarang kembali menggila lagi permainan dari arah tim West Clan. Tapi entah mengapa ya, 172 yang mereka dapatkan di minggu kedua
ini pasti terkejar sih di minggu ketiga kali ini. Feelingnya sih gitu sih. Iya, karena baru di hari kedua aja mereka udah di angka 100 berapa ya harusnya sekarang? Udah 130-40 mungkin Wow. ingin dapatkan oleh FaZe Clan. Jadi ya itu adalah sebuah progres tentunya ya. Walaupun begitu 5 game besok tentu masih ada penentuan yang berbeda. Dan ini dia kembali lagi MVP ranking tidak jauh berbeda dengan elimination, tapi Squab sekarang masuk di jajaran top 4 karena setelah gue pelajari nih Win, kayaknya yang menjadi hal paling penting adalah total damage baru KDA yang membuat lo menjadi seorang MVP. Untuk MVP-nya itu Ya. sendiri. Berarti kalau misalkan yang untuk top eliminator itu fokus ke total elimination yang mereka dapatkan. Betul. Hanya di sana ya. Dan yang menarik di sini nama-namanya cukup sama. Kita melihat lagi ada Red Face, Microboy, KF tadi juga kita melihat ada seorang Toniki tentunya. Pintoros juga di sini. Tapi pemburu sekarang masuk di jajaran top 10-nya dan ini dia Super Weekend Ranking. Like I said, ini hari kedua baru hari kedua udah 160 poin untuk FaZe Clan sendiri. Ya betul, dan bahkan mungkin bisa mengalahkan posisi tertinggi waktu itu EVOS mendapatkan 183 poin di Super Weekend yang kedua. Probability-nya ada, tapi kita harapkan jangan. Jangan, betul. Ya, betul. Jangan, betul. Dan juga nampaknya lihat dari arah posisi yang pertama, posisi yang kedua itu belum tergoyahkan. Dan ada Onyx dan juga Bigetron di posisi yang keempat terjadi sebuah penurunan. Lalu ada BN United, Four Rivals, ada MS Chonburi dan juga EVOS yang masih stay di posisi yang ke-8. Yuk bisa yuk gue doakan sangat-sangat gue doakan untuk Bigetron dan juga EVOS. Besok step up banget karena kalian kayak yang paling possible lah dari tim Indonesia untuk mengejar juara liga ya Windy ya. Iya, betul. Untuk bisa menemani Genesis Dogma menuju ke arah PMGC. Kita di peringkat 9, 10 ada Vampire, 11 ada Eagle Sport, 12 Axis, 13 Geek Fam Malaysia, 14 RRQ, 15 di Infinity dan 16 masih belum bergerak dari posisinya NFT kali ini dengan 37 poin. Karena bagaimanapun pembahasan kami tentu yang paling penting adalah experience yang didapat. Dan kali ini EVOS sudah ada gap 35 poin dengan FaZe Clan. A lot of points tapi bukan impossible untuk dikejar tentunya. Ya, betul banget. Dan juga lalu ada Four Rivals dan juga Infinity yang masih kokoh di peringkat 3 dan juga peringkat yang keempat. Lalu ada Geek yang terjadi penaikan peringkat. Ada Bigetron Red Alien terjadi penurunan untuk peringkat yang ke-6. Lalu ada Axis, ada Vampire, ada The Xavier dan juga MS Chonburi yang masih stay di peringkat yang ke-10. Betul, but still di peringkat atau page yang pertama kita tetap ada 2 tim Indonesia Windy ya. Betul. Jadi masih sangat baik dari tren positif Indonesia di peringkat 11 sampai 20 ini yang menjadi perhatian. Kali ini RRQ bahkan dikejar oleh Onyx dengan permainan mereka di game terakhir tadi. Tapi kembali lagi 170 menurut gue tetap masih bisa dikejar untuk RRQ. Besok masih ada 5 game, hanya berbeda 21 poin saja. Ya, sebetulnya kita berharapnya untuk RRQ, Genesis Dogma dan juga NFT mereka bisa kembali step up lagi gameplay mereka untuk di hari esok dengan total 5 match lagi yang tersisa. Dan let's go guys, kita dukung lagi